Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Jami' Amalil Yaumi wal Lailah, kitab yang berisi tentang hadis-hadis riwayat yang menerangkan tentang kumpulan-kumpulan amal yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga amal-amal yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam kehidupan sehari-hari 24 jam. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yang masih hadis yang tersisa dalam pembahasan sebelumnya, yaitu faslun alladzi yustajabu du'a'uhum wa bima yustajabu. Bab tentang orang-orang yang doa mereka makbul dan apa penyebab doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah dengar, hadirin Bapak Ibu yang mulia, beberapa kondisi atau orang-orang yang doa mereka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa doa mereka itu pasti makbulnya. Di antaranya musafir, di antaranya orang yang berpuasa sampai berbuka, di antaranya lagi ketika dalam kondisi sedang berbuka puasa. Ada juga bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ittaqu da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doanya orang yang terzolimi. Bahkan dalam riwayat lain ditambahkan walau kafiran, bahkan kafir sekalipun kalau sudah terzolimi, kalau berdoa itu bisa doanya jadi makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita lanjutkan. Di antaranya lagi Bapak Ibu, orang-orang yang doanya makbul adalah at-taib, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa orang yang makbul, mustajab da'wah, doanya pasti diijabahi oleh Allah. Berdasarkan dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat minat dzambi daripada dosanya, kaman la dzamba lahu, maka dia dihitung seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, telah dihapus, kosong. Dalam kondisi ketika dosa-dosa tidak ada, maka berarti orang itu segala ucapannya, perkataannya, doa-doanya itu akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, taubat tentu ada beberapa syarat yang panjang disampaikan oleh para ulama. Terutama taubat itu adalah disarankan untuk dosa-dosa besar. Dalam hadis memang ada keterangan yang Nabi pun tidak memberitahu dosa ada dua, besar, kecil, tidak. Tapi ada terindikasi Nabi pun memberi seolah mengatakan bahwa ini dosa besar dan yang lain dosa kecil. Tetapi para ulama pun memberitahu bahwa dosa itu sebenarnya kalau kita lihat, kita perhatikan kepada apabila dinisbatkan kepada Allah, maka dosa itu tentu tidak ada yang kecil. Kesalahan itu dilihat kepada siapa kita berbuat salah. Sekarang kita
diundang gubernur saja, duduk di acara gubernur, duduk berpakaian salah, duduk dengan cara salah, berperilaku dengan perilaku yang salah, maka kesalahan di depan gubernur walaupun mungkin tidak sampai dikatakan tercela, tapi tidak dicaci maki orang, tapi bisa-bisa berakibat resikonya fatal. Kenapa? Dilakukan di depan gubernur, yang kecil pun akan bisa dianggap menjadi kekeliruan besar. Maka bagaimana kalau di depan presiden? Apalagi itu baru urusan makhluk. Bagaimana kira-kira ketika seseorang paham dan tahu sadar kalau dia berbuat salah itu kepada Allah, berbuat salah kepada Allah, maka secara nisbat kepada Allah gak ada yang namanya kecil. Sehingga beberapa hadis yang menguatkan Nabi SAW melewati dua kuburan dilewati Nabi. Ketika itu Nabi dengan beberapa orang sahabat, maka Nabi SAW bersabda, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua kubur ini sedang disiksa, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Padahal disiksanya itu bukan urusan yang besar. Di situ dalam syarah diterangkan ulama, bukan besar menurut manusia. Menurut orang-orang nggak salah itu, biasa saja. Tapi menurut Allah itu besar. Menunjukkan besar itu nggak diazab. Kalau menurut Allah nggak besar, nggak akan diazab di dalam kuburnya. Maka dalam hadis itu kata para ulama, tidak dianggap besar oleh manusia. Ada orang berbuat hal-hal yang salah, kalau dia meremehkan, maka bisa-bisa hal itu jadi besar karena meremehkan perkara tadi. Maka bertaubat juga, terutama di dalam dosa-dosa besar itu disyaratkan untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa kecil itu banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan dosa-dosa kecil terhapus dengan berwudu, dosa kecil terhapus dengan sholat, dosa kecil terhapus dengan mengerjakan sholat 5 waktu, satu sholat dengan sholat lainnya, satu sholat Jumat dengan Jumat lainnya, satu Ramadan ini dengan Ramadan setelahnya. Kalau dikerjakan, tukaffiru ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Malam tuksyal kabair, ada syarat selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka dosa yang kecil terhapus dengan amal-amal, tapi dosa besar disyaratkan oleh para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah, dosa besar tidak terhapus kecuali dengan taubat, kecuali memang diampuni oleh Allah. Tapi namanya fi masyiatillah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Masyiatillah itu terserah Allah. Kalau Allah nggak ampuni, bisa-bisa diazab di akhirat. Kalau diampuni maka baru akan selesai masalahnya nanti di akhirat Allah. Kemudian hadirin Bapak Ibu kemudian ada beberapa hadis-hadis yang terpisah selepas ini yang menerangkan di antara beberapa tata cara, adab-adab, etika dalam berdoa kalau ingin doa kita dikabulkan. Sekarang kalau kita ingin minta proposalnya salah, jangan harap dapat. Maka adab dalam berdoa juga ada. Di antaranya beberapa hadis yang terpisah. Nabi SAW bersabda bahwa man da'a ruya an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Sayyidina Muawiyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, man da'a biha ulil kalimatil khams, siapa yang berdoa dengan menggunakan 5 kalimat ini, maka pasti doanya akan dikabulkan. Dalam riwayat lain, man da'a biha ulil kalimat, siapa yang berdoa menggunakan 5 kalimat ini, biha ulil kalimatil khams, dengan 5 kalimat ini, lam yas'alillah,
tidaklah dia minta kepada Allah syai'an sesuatu apapun illa a'tahu, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya. 5 kalimat itu apa? Salah satu saja dipakai dalam doa maka akan dikabulkan. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat pertama. Dalam doa masukkan kalimat ini. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat yang ketiga, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di kalimat-kalimat ini adalah menjadi di antara asbab-asbab doa itu dikabulkan. Sebenarnya ini kalimat sudah biasa kita baca. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat la ilaha illallah sendiri saja terpisah itu sudah memiliki keutamaan yang sangat besar. Kalimat ini luar biasa Bapak Ibu, kalimat tahlil la ilaha illallah. Ini kalimat yang akan menyebabkan semua hajat tertunaikan, doa-doa dikabulkan. Fadilahnya masyhur kita ketahui, dan dalam banyak riwayat di antaranya yang pernah dipermasalahkan oleh beberapa orang, bahkan dipanggil Buya, yang dia mempermasalahkan kok bisa, apa itu kata dia hadis, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Lah memang berbi, ini orang kan gak paham agama. Padahal tidak akan mungkin orang itu ditolong mengucapkan kalimat ini kalau bukan karena cintanya Allah pada dia. Bukan berarti juga kalau orang gak baca la ilaha illallah sebelum meninggal dunia terus dia pasti masuk neraka, tidak. Tapi yang bisa mengucapkan ketika hendak wafat memiliki keutamaan lebih dibanding orang-orang lainnya. Jadi antara satu hikmah yang luar biasa Bapak Ibu, kalimat ini kita lihat, perhatikan dibanding kalimat lainnya. Kalau zikir dengan menggunakan lafaz-lafaz yang lain, itu perlu kita menggunakan bibir kita. Allahu Akbar. Itu perlu bibir diikut campur untuk mengucapkan. Subhanallah, bibir juga harus ikut. Tapi kalau untuk kalimat la ilaha illallah, gak punya bibir sekalipun bisa diucapkan. Maka kita tahu kondisi paling susah bagi kita. Manusia itu tidak ada kondisi yang lebih berat melebihi sakaratul maut. Nah, dalam kondisi sakaratul maut kok disuruh baca yang susah-susah. Kalimat-kalimat lain itu susah semua. Tapi kalimat la ilaha illallah tidak perlu bergerak kecuali hanya lidah saja, dan itu sedikit menggerakkan. Maka dengan cara kemudahan seperti itu memang wajar, pantas Nabi menisbatkan kalimat yang terakhir ketika meninggalkan dunia ini, itulah kalimat yang paling layak untuk diucapkan karena itu paling ringan. Nah, ada orang dikasih ringan minta berat, ya itu terserah dia. Itu paling ringan. Dan ini termasuk tadi dari hadis-hadis yang kita dengar, termasuk doa-doa akan dikabulkan oleh Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat tadi. Kemudian di antaranya lagi, satu orang sahabat meriwayatkan sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, satu kali Nabi berjalan, kemudian beliau mendengarkan satu orang sedang berdoa, yaqulu ya dzal jalali wal ikram. Nabi jalan, tahu-tahu Nabi dengar orang baca ini, ya dzal jalali wal ikram. Faqala, maka Nabi bersabda, qad ustujiba laka fasal, qad ustujiba, sungguh ustujiba, doa engkau diijabahi,
makbul doa engkau sekarang ini, fasal, cepat minta pada Allah. Nabi lewat, ada orang sedang baca, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan, muji-muji Allah. Maka kata Nabi, doa kamu makbul, cepat minta sekarang juga. Di sini banyak pelajaran, di antaranya doa itu keras sunnah. Coba kalau dalam hati doanya, tahu Nabi apa yang dia ucapkan. Maka orang kalau mengatakan doa keras, gak sunnah, gak dicontohkan, ya memang ini orang gak pernah baca hadis. Hampir kata para ulama, aslinya zikir itu keras semua, aslinya malah. Kenapa? Karena kalau nggak keras, nggak akan mungkin para sahabat itu tahu apa bacaan sholat, bacaan zikir, bacaan doa, kecuali pasti keras dari Nabi. Karena tidak semua sahabat itu ya kondisi kehidupan itu mirip-mirip kita. Nggak semuanya mampu masuk pesantren. Tidak semuanya itu duduk dari pagi sampai sore di Masjid Nabawi. Enggak. Sibuk di pasar juga mereka, dagang juga, kerja juga. Nah terus bagaimana? Amaliyah Nabi, fikih amali, langsung praktek Nabi itu yang mereka lihat. Bukan dari pesantren, pesantren sahabat ya seperti itu. Yang betul-betul murni pesantren itu Abu Hurairah. Maka banyak yang protes di antara beberapa orang di zamannya Abu Hurairah. Kok kamu itu masuk Islam 3 tahun terakhir, tapi meriwayatkan hadisnya terlalu banyak. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya bagaimana tidak, kawan-kawan dari Muhajirin Ansor sibuk ke pasar, saya dari pagi sampai malam sama Nabi, gak kemana-mana. Wajarlah, itu bahasa sekarangnya masuk pesantren. 3 tahun walaupun sebentar menjelang Nabi wafat, tapi kalau cara mendapatkan ilmunya seperti itu wajar. Beliaulah menjadi orang yang paling banyak di kalangan sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata para ulama, kalau dibuka itu lembaran kitab Sahih Al-Bukhari, buka itu lembarannya. Setiap lembar itu ada namanya Abu Hurairah. Dan ini kenapa diterangkan hadis-hadis seperti ini tentang Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itulah yang termasuk dipermasalahkan oleh orang-orang Syiah. Maka mereka nggak pakai Bukhari. Syiah itu nggak pakai Bukhari. Maka kita nggak bisa mengatakan mereka sama dengan kita. Bagaimana bisa sama? Dalil hukumnya sudah berbeda. Sahih Al-Bukhari tidak dipakai, Sahih Muslim tidak dipakai, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau sudah berbeda, bagaimana mungkin fondasi hasil hukumnya akan menjadi sama? Jadi di antara doa yang Nabi ajarkan, ada orang bukan Nabi, orang doa sahabat, dan itu mesti meniru Nabi. Kalaupun tidak, ini namanya sunnah takriri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malakan muwakkalan. Inna lillahi sesungguhnya bagi Allah malakan ada malaikat muwakkalan yang diwakilkan oleh Allah. Biman Allah wakilkan untuk orang yaqulu yang orang tadi mengucapkan dalam doa, ya arhamar rahimin. Allah punya malaikat khusus yang Allah kirim, Allah wakilkan untuk mencari orang-orang yang mengucapkan dalam doa ya arhamar rahimin. Faman qolaha, faman maka barang siapa qolaha yang mengucapkan doa tadi ya arhamar rahimin salatan sebanyak 3 kali. Qolal malak, maka malaikat akan mengatakan inna arhamar rahimin, sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih daripada semua yang pengasih. Qad aqbala alaika, sekarang Allah sudah menghadap pada engkau, perhatian sudah pada engkau. Fas'al, mintalah sekarang kepada Allah. 3 kali. Maka doa itu diulang-ulang. Jangan bosan kalau dengar doa, kok itu aja doanya imam itu. Bapak Ibu, doa kita seumpama 1 saja makbul sebenarnya cukup 1. Tapi kita kan nggak tahu mana 1 itu yang makbul. Rabbana
di dunia sudah baik semua, akhiratnya dijamin baik, selamat dari neraka, tidak ada lagi. Maka satu sebenarnya amal doa kita kalau diterima itu cukup. Tapi karena tidak tahu, maka peluang banyak. Peluang banyak ini Allah beri, kita manfaatkan sebaik mungkin. Di antara peluang doa, fadlullah wasi', anugerah Allah sangat luas. Di antara kalimat ini sering kita baca, tapi mungkin terkadang istighfar, menghadirkan fadilahnya belum. Kalau enggak menghadirkan fadilah, maka tentu kesemangatannya kurang. Nabi bersabda, Allah memiliki malaikat yang mana khusus diwakilkan untuk mencari orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Siapa yang membaca kalimat ini 3 kali, maka malaikat mengatakan, Allah sekarang sudah menghadap pada engkau, perhatian dengan doamu, fas'al, mintalah. Al-hadits akhrajatul hakim fil mustadrak, dalam kitab Mustadrak, kama qala Syaukani, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kemudian hadirin Bapak yang mulia, di antara hadis-hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat, siapa yang minta pada Allah al-jannah surga thalatha marrat, dia mintanya diulang-ulang 3 kali. Qalatil jannah, maka nanti surga pun akan menjawab, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man, dan barang siapa istajaro, minta perlindungan minan nari, dari neraka salatha marrat, sebanyak 3 kali. Qalatin nar, maka neraka pun ikut doa, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungilah dia daripada neraka. Al-hadits akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu tidak dibatasi waktu. Ada dalam satu bab dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, bab tentang keutamaan zikir dan doa ghairul muqayyad, yang tidak dibatasi di waktu dengan waktu. Jadi kalau dalam hadis itu umum, maka pengamalannya pun juga longgar bagi kita. Umum tadi tanpa diberitahu, bacanya pagi, siang, malam, sore. Ini hadis yang kita dengar tadi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan selainnya. Walaupun kita pernah dengar hadis yang lebih khusus dengan waktu, ada hadis yang memang dikhususkan waktu. Dalam satu hadis Nabi bersabda, siapa yang membaca pagi hari, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka, dia baca 7 kali selepas subuh. Apabila dia mati di hari itu, maka pasti dia akan diselamatkan Allah dari neraka. Siapa yang membacanya 7 kali sore hari selepas maghrib, kok meninggal dunia pada malam itu, Allah akan selamatkan dia dari neraka. Nah, ini hadis yang berbeda. Kalau ingin mengamalkan 7 kali pagi, 7 kali sore, bisa. Tapi mengamalkan ini secara umum pun nggak ada masalah. Doa selepas sholat, Allahumma ajirna minan nar, atau doa dengan bahasa yang maknanya sama, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kan satu makna, diulang-ulang 3 kali. Maka neraka pun juga ikut mengatakan, ya Allah lindungi dia dari aku. Surga mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga-Nya. Nah, ini bagi orang-orang yang membacanya 3 kali. Terutama hadis khusus untuk Ramadan ada. Mintalah, kata Allah, kata Nabi, ada 2 hal yang kalian pun berhajat kepadanya. Perbanyaklah 2 ini, kata Nabi, di bulan Ramadan. Ini
sangat khusus lagi untuk Ramadan. Keutamaannya khusus yaitu minta surga dan minta dijauhkan daripada neraka. Kemudian hadirin Bapak yang mulia, ada beberapa hadis lainnya yang juga berkaitan dengan makbulnya doa. Man qala wa fi riwayatin li Abi Dawud, dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Abu Dawud At-Toyalisi. Jadi ada Imam Abu Dawud At-Toyalisi, berbeda dengan Abu Dawud As-Sijistani. Imam Abu Dawud At-Toyalisi beliau mengatakan, beliau meriwayatkan, man qala, barang siapa membaca as'alullahal jannah qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang membaca, ya Allah, aku minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Qalatil jannah, maka surga pun akan menjawab, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ada tambahan riwayat, siapa yang membaca kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, lam yad'u biha muslimun, tidaklah berdoa seorang Islam pun dengan kalimat doa tadi fi kurbatin, dalam satu kesusahan, illa stajaballahu lahu, kecuali pasti Allah akan mengijabahi, mengabulkan permintaannya. Siapa yang doa baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, dibaca siapapun orang Islam dalam kesusahan, kecuali pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, begitu juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian ada penguat hadis. Penguat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Penguat hadis yang barusan kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakwatu Dhunnun, doanya Dhunnun, Nabi Yunus. Beliau memiliki gelar Dhunnun karena ditelan oleh ikan nun. Doanya Nabi Yunus, idda'a wa huwa fi batnil hut, ketika dia berdoa sedang berada di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim, tidaklah berdoa menggunakan kalimat tadi seorang Islam pun fi syai'in qattu, mengenai urusan apapun, illa stajaballahu lahu, kecuali pasti Allah akan mengabulkan doanya. Dan ada tambahan riwayat, Imam Nasai menambahkan, dan begitu juga Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih sanadnya. Beliau menambahkan, faqala rajulun, satu orang pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khassatan, apakah doa yang dalam Quran itu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, apakah itu khusus hanya untuk Nabi Yunus? Amlil mu'minina amma, apakah juga boleh diamalkan oleh orang-orang iman lainnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, alam tasma'u ila qaulillah, tidakkah engkau mendengarkan firman Allah dalam kisahnya Nabi Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin, di akhir ayat tentang kisah Nabi Yunus Allah tutup, wa kadzalika nunjil mu'minin, seperti itu jugalah akan aku tolong orang-orang yang beriman. Jadi Nabi beritahu, itu bukan cuma untuk Yunus alaihissalam, itu bukan cuma untuk Nabi Yunus alaihissalam, tapi Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, seperti aku tolong Yunus, maka begitu juga akan aku tolong orang-orang yang beriman. Maka kalimat itu juga menjadi makbulnya doa apabila seseorang menggunakan doa dengan kalimat ini. Maka ada sering ulama kita, ustaz-ustaz itu kalau doa la ilaha illa anta subhanak
sedikit dirubah kadang. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin, karena ramai. Ya kalau imamnya bilang ini kuntu, kalau niatnya ikut Quran boleh, tapi diniatkan sama-sama. Tapi kalau diniatkan lafadznya betul-betul pribadi, nah itu dalam hadis lain ada sedikit celaan dari Nabi. Kata Nabi, siapa imam yang memimpin doa, kok doa untuk dirinya sendiri, maka dia telah berkhianat kepada makmumnya. Ya, kita ngamini di belakang, rupanya dia doa sendiri, berkhianat lalu. Nah tapi kalau memang lafaz itu ada dalam Al-Quran, karena menjaga misalkan gak ingin berubah, tapi dalam hati niatnya berjamaah boleh. Karena itu juga sebagian ada ikhtilaf para ulama mengatakan apa yang dalam Quran jangan dirubah. Tapi kalau niatnya itu bukan merubah Quran, memang doa bersama-sama, diperbolehkan. Inna kunna minal zalimin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini doanya Nabi Yunus termasuk yang disampaikan oleh Nabi menjadi penyebab asbab makbulnya doa. Kemudian ada beberapa riwayat lainnya yang termasuk menjadi penyebab makbulnya doa, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istighfaro, man barang siapa istighfarullah, yang dia memohon istighfar kepada Allah, siapa yang mohon ampun pada Allah, siapa yang baca istighfar, istighfar mohon ampun kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minat, dia mohon ampunkannya itu untuk orang-orang, istighfarlah untuk orang iman setiap hari minimal 25, mau lebih 27. Maka di antara lafaz kalimat ini, di antaranya bisa dengan kalimat lain, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah, li untuk aku, walil mu'minina untuk orang iman laki-laki, walil mu'minat dan untuk orang iman perempuan. Ini di antara contoh. Nah, di antaranya lagi, khotib itu kan doa gitu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Mana yang mudah silakan. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang Islam laki-laki atau orang Islam perempuan. Yang mudah kita hafalkan silakan, selepas sholat, sebelum sholat, nggak ada batasan. Ghairu muqayyad di waktu ini. Di sini tidak dibatasi waktu. Mau menjelang puasa, sebelum doa panjang-panjang, istighfarkan dulu diri kita dan orang iman 25-27 kali. Makbul nanti doa selepas itu. Sudahlah istighfar makbul, doa buka puasa makbul, makbul, kumpul makbul, kumpul makbul, maka itu lebih memudahkan, meyakinkan, memastikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain, untuk faedah fadilah hadis ini, Nabi SAW bahkan bersabda, man istaghfara lil muslimina wal muslimat, siapa yang mendoakan keampunan, baca istighfar untuk orang iman laki-laki, orang iman perempuan, maka ia pahala sejumlah orang iman yang ada di dunia. 2 miliar. Baru satu kali di Sahih, Nabi bersabda, selagi di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan Allah, satu saja, nggak perlu dua, satu orang ini pun seumpama nggak sholat sekali, nggak sholat ya, maknanya Islam tapi kurang taat, itu pun dunia nggak akan dikira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa ambil faedah dan bisa kita amalkan dan sampaikan juga pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Sebelum ditutup, mungkin ada tanya jawab di antara Bapak Ibu yang ada bertanya, dipersilakan. Jam 6:10 sholat isyraq atau duha awal sebaiknya dalam fatwa-fatwa fikih para ulama itu diterangkan pas matahari terbit itu dilarang untuk sholat. Dan tadi berbunyi itu baru terbit 6:08, itu baru mencokok matahari.
Mulai sholatnya kapan? Terbitnya sempurna, keluar matahari itu betul-betul sempurna. Itu kurang lebih 16 menit. Kalau di jam masjid kita nanti 15 menit. Ya kurang lebih ya. Dalam kitab Takbiratus Sadidah diterangkan 16 menit. Matahari itu terbit sempurna kurang lebih 4 derajat. 1 derajat ke 4 menit, 4 kali 4 16. Kalau bahasa hadis yang Nabi sampaikan, matahari terbit setinggi 1 tombak. Nah ini bahasa hadis susah dipahami. 1 tombak itu pandangan mata, matahari muncul betul. Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Saya kira cukup. Demikian mungkin. Itu yang bisa kita bahas Bapak Ibu yang mulia pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.